Ayo bro, kalian semua ya, itu dia. Biar aku lihat Permainan Ding Dong Ditch dan seorang pemilik rumah yang tidak begitu senang. Aku baru saja lewat jalan lain dan kembali ke sini. Lalu dia menembak mobilku. Aku akan membahas akhir pekan Paskah yang berakhir kacau. Aku Angela Levy dan ini adalah Crime Fix. Kamu tahu, Ding Dong Ditch itu adalah permainan yang dianggap semacam ritual peralihan bagi remaja. Tapi kalau kamu pemilik rumah, itu pasti cukup mengganggu kalau ada yang membunyikan bel rumahmu, apalagi di pagi-pagi sekali atau tengah malam. Di Ohio, situasinya benar-benar di luar kendali saat akhir pekan Paskah setelah polisi mengatakan sekelompok remaja mengerjai seorang pemilik rumah dengan Ding Dong Ditch yang tidak ingin ikut bermain. Pemilik rumah itu, Jarvis Godfrey, akhirnya masuk penjara saat Paskah. Aku akan jelaskan alasannya. Kasus ini membawa kita ke Green Township, sebuah pinggiran kota Cincinnati. Biasanya daerah ini cukup tenang. Namun pada hari Sabtu 4 April, sehari sebelum Paskah, suasana menjadi agak ramai sebelum jam 7 pagi dan polisi pun datang. Dengarkan saat seorang petugas berbicara dengan seorang gadis remaja. Baiklah. Jadi, apa yang terjadi pagi ini? Saya pergi menjemput mereka untuk sarapan. Jam berapa itu? Baru saja, bahkan belum 30 menit yang lalu. Kamu menjemput mereka dari mana? Tepat di tikungan sana. Kamu tahu nama jalannya? Back. Tepat di tikungan. Ya, itu yang tertulis. Jadi, apa yang terjadi saat kamu menjemput dia? Dan mereka keluar dari mobilku lalu mengetuk pintu. Mereka keluar dari mobilku dan mengetuk pintu. Lalu apa yang terjadi saat mereka masuk ke dalam bus? Aku hanya pergi ke jalan lain lalu kembali. Dan dia menembak ke arah mobilku. Apakah kamu menembak dari dalam mobilmu? Jadi tidak ada yang tahu kalau orang-orang ini tiba-tiba ditembaki saat di dalam mobil. Tidak. Ada lubang peluru di bagian belakang mobil saya. Tapi kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu siapa orang-orang ini. Mereka juga tidak tahu siapa orang-orang ini. Aku tidak tahu apakah mereka tahu, tapi aku tidak. Aku bukan orang sini. Tidak ada yang salah. Aku sama sekali tidak tahu di mana aku berada. Aku sedang menjemput mereka dan aku sedang berbalik arah. Tidak, setiap pertandingan salah satu dari mereka keluar dan berjalan di depan, dan dia yang menarik mereka. Salah satu dari mereka di mobil ini? Iya. Jadi sekarang semua orang sudah kembali ke dalam mobil. Apakah ada orang lain yang menjemput? Tidak. Ya, aku sudah menjemput dua lainnya. Jadi itulah yang dikatakan pengemudi mobil kepada polisi. Dia bilang dia pergi menjemput teman-temannya untuk sarapan. Mereka keluar dari mobil, mengetuk sebuah pintu, lalu kembali masuk ke mobilnya. 3 menit kemudian, petugas berbicara dengan Jarvis Godfrey dan istrinya. Bisa saya bicara dengan kalian? Kami sedang mencoba mencari tahu, apakah kalian mengenal mereka atau anak-anak kalian mengenal mereka? Tidak. Oke, semuanya sekolah di Oak Hills. Masukku begitu. Oke, ada apa? Mereka lagi ngapain? Aku dengar beberapa hal berbeda. Kita di rumah. Kita di rumah lagi bersiap buat kerja. Aku kerja di FedEx. Oke, aku di sini lagi coba pakai seragamku. Tahu-tahu anak cewek di ruang tamu. Iya. Kayak orang lain, aku ada di situ. Kayak kalian sembunyi di situ. Dia teriak di pintu. Oke. Kamu dengar mereka bilang, "Oh, dan pergi." Matikan lampu dan semuanya. Kayak kita nggak tahu mereka nyebutnya apa. Apa mereka sempat kembali? Iya, mereka kembali lagi. Mereka harus kembali. Kami di jalan buntu. Oke. Iya. Mereka harus kembali. Ada yang punya waktu buat hal aneh itu? Iya. Apa mereka masuk ke jalan masuk rumahmu atau gimana? Enggak, bukan jalan. Jadi mereka cuma turun saja. Mereka sudah melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka mencoba untuk pergi lagi. Ada siapa saja di seperti itu. Oke, dan kalian ada di Starview, ya? Kami di Starview, rumah pertama di pojok. Oke, aku tadi bicara dengan salah satu tetanggamu yang sedang jalan-jalan dengan anjingnya sepertinya. Iya bro. Jadi dia bilang mungkin mereka menendang pintumu. Iya, mereka bisa melihat. Jejak kaki masih ada di pintu. Oke, kamu tahu kenapa mereka menendang. Pergi panggil Jay. Coba cari tahu apa masalah mereka dengan dia. Karena apapun itu, kalian harus mengakhirinya hari ini. Datang ke rumah orang jam 5, jam 6 pagi, menendang pintu. Itu nggak pantas, itu nggak lucu, itu berbahaya. Kalian jangan lakukan itu.
Kalian jangan lakukan itu. Dan apalagi, kamu sebagai supir, kamu harus berhenti mengantar orang-orang seperti itu. Mereka bisa saja membuatmu kena masalah. Itu bodoh. Baiklah, jadi apakah kamu sudah bicara dengan petugas lain? Kami tidak bicara dengan siapa-siapa. Saya tidak tahu apakah kami sudah ke sana atau belum. Tidak. Oke. Terima kasih, kami masih berbicara dengan mereka, mencoba mencari tahu semuanya. Tapi sepertinya mereka ngebut bolak-balik di jalan itu, lampu dimatikan dan menendang pintu. Aku kira itu milikmu. Ya, aku tidak tahu apakah mereka mengenai orang lain. Tapi, apa yang dikatakan putrimu? Tidak, apa yang dikatakan? Oh, dia hanya bilang kalau dia mengenal mereka. Tanyakan pada mereka, kenapa mereka melakukannya. Dan kemudian mereka di sini bertingkah, seolah-olah mereka bahkan tidak tahu kenapa mereka melakukannya. Maksudku, dari semua rumah di blok itu. Kenapa kamu mengatakannya padaku? Karena kamu di mobil bersama mereka. Kamu bersama mereka. Kamu di mobil bersama mereka kok. Kamu di mobil bersama mereka. Kita nggak tahu siapa yang melakukannya. Kalian semua salah. Itu nggak benar. Tapi itu nggak benar. Kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. Jadi kenapa kamu bicara seperti? Orang tuamu. Lihat ke anjing itu. Kami orang tuanya. Kami akan mengurusnya. Kemari. Aku jadi sangat norak, bro. Kamu nggak peduli, bro. Boleh aku bicara dengannya? Ya, boleh. Hei, apa mereka mengirim pesan ke kamu atau gimana? Enggak, tapi aku tahu. Kamu nggak tahu? Jadi diam saja di sana, bro. Aku nggak main-main sama kamu. Enggak. Aku nggak ngechat kamu. Aku yang akan mulai buat kamu. Keluar dari sini, aku tahu. Berhenti. Telepon ayahmu, telepon ibumu, telepon ayahmu. Ada polisi dengan anak-anak. Ada anak-anak bersama kita, bro. Teman-teman, Duduk kembali di mobil Anda. Kita akan mencari tahu. Kita sampai ke dasarnya. Karena mulut mereka seperti mendengus. Diamlah. Kamu sesuatu. Itu tidak penting, nak. Kamu tidak punya kesabaran. Jadi, apakah mereka mengirimi kamu pesan atau apa? Kamu benar. Pura-pura memberikan bola kepada mereka. Karena yang kita maksud adalah, ya, yo, sayang. Itu satu-satunya anak laki-laki yang tahu di mana aku berada. Ya, aku sekolah di Oak House. Dulu aku pernah sekolah dengan si gadis itu lagi. Apakah dia sekarang sekolah di Oak House atau di tempat lain? Dia mungkin siswa baru. Mungkin kelas 8, atau siswa baru di Rapid Run. Rapid Run, oke? Kelas 8. Iya. Kelas 8 atau kelas 1 SMA. Pada titik ini, kamu bisa melihat bahwa Jarvis Godfrey dan istrinya sangat marah. Mereka bilang seseorang menendang pintu mereka di pagi hari, dan putri mereka mengenal beberapa anak itu. Penyelidikan masih berlanjut. Jadi, saat bicara dengan mereka, katanya mereka semua akan pergi ke Waffle House atau semacamnya. Ayah saya tidak punya apa-apa di sini. Itu ada di Yohanesan Pacu. Jadi maksud saya... Mereka berkeliling menjemput orang. Jadi itu maksud saya. Apa mereka mengirim pesan ke kamu atau bagaimana? Anak laki-laki itu, seperti yang sudah saya bilang, dia tinggal di dekat sini. Anak laki-laki yang mana? Apa dia agak kenal sama kamu? Iya, soalnya dia naik bus SMP. Kalian ada masalah? Enggak. Karena dia satu tingkat di bawahku, jadi aku nggak terlalu ngobrol sama dia. Oke. Kamu nggak tahu kenapa mereka ada di rumahmu, apalagi sampai menendang pintumu. Tidak, kamu tidak perlu menyewakan bus itu untukku tanpa para murid itu. Oke. Kalian yang di sana itu. Yang pertama di sebelah kiri. Biar aku ambil busa lagi. Itu kutukan. Aku akan segera menelponmu kembali, tentu. Apa kalian benar-benar bicara dengan mereka di jalan masuk rumah kalian? Mereka pergi. Mereka sempat berhenti. Maksudku, mereka langsung pergi. Seperti yang saya bilang, kami ada di ujung jalan buntu. Jadi kami melihat mereka kembali dengan lampu mati. Biarkan aku di kandangku. Saat petugas mencoba mencari pulpen, beberapa petugas lain mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Dan beberapa informasi muncul tentang salah satu remaja yang terlibat dalam aksi mengetuk pintu lalu kabur itu. Kamu punya pulpen cadangan. Sepertinya saya kehilangan pulpen saya dan saya tidak membawa tas saya. Jadi sepertinya mereka pergi. Mereka ada di Starview dan SUV putih. Ya, mereka mulai di Mac ternyata. Wah. Oh, apa ada orang di sana? Sedang memeriksa. Lihat apa yang mereka lakukan di sana. Dia bilang bahwa maksudnya dia menjemput mereka dari sebuah pesta sekitar 45 menit yang lalu. Oke, mereka masuk ke mobil.
Lalu dia tidak tahu unit apa. Dia bilang, saya hanya sedang berbalik arah. Lalu tiba-tiba, seseorang mengejar kami dan mereka menembaki kami. Apakah kita tahu siapa yang menembaki mereka? Apakah itu SUV putih ini katanya? Bukan, SUV putih itu ada di Starview. Oh, itu pertanyaan yang bagus. Maksud saya, entah bagaimana seseorang akhirnya berada di Starview dan diduga menendang pintu mereka. Itu yang saya tangkap. Itu yang mereka katakan di SUV putih itu. Karena di dalamnya ada ibu, ayah, dan 3 anak mereka. Ya, bisa saja itu mereka. Saya tidak tahu. Ya, sepertinya mereka bilang ayahnya keluar dan mereka melaju naik turun jalan dengan lampu depan mati. Apakah itu mobil lain atau tidak? Apakah itu mobil lain? Dia tidak menyebutkan itu. Mereka bilang mereka sedang dikejar. Aku sedang mencoba mencari tahu siapa yang menembaki dia. Mungkin bukan keluarganya, aku rasa. Aku rasa bukan, tapi maksudku, kalau itu membuat dia terkejut. Itu adalah kutukan. Oke, biar aku ambil. Yang paling songong, yang tulisannya merah. Pakai celana, tangannya di dalam celana. Iya. Kami sudah sering berurusan dengannya soal itu. Siapa itu? 2961. Katanya dia itu sekitar 13 atau 14 tahun. Dia lahir tahun 2010, jadi dia 16 tahun. Ya, dia ya. Oh, dia hanya memutar matanya. Gadis di kursi belakang itu sekolah di Oak Hills dan dia pikir dia begitu. Gadis itu yang menyetir. Tidak ada gadis. Tidak. Tidak. Ada seorang gadis di GMC putih di kursi belakang. Jadi, apakah kita butuh GMC putih itu selain hanya informasi, alamat mereka, dan apa yang mereka lihat? Benar. Maksudku, mereka mengetuk pintu depan mereka dengan keras. Maksudku, itu saja. Oke. Baiklah, saya baru saja berbicara dengan petugas lain. Sepertinya rumah Anda bukan satu-satunya yang terlibat. Mereka juga pergi ke rumah-rumah lain dan mungkin ada mobil lain juga. Oke, bisa sebutkan lagi alamat Anda? Apakah kalian punya bel pintu seperti ring atau semacamnya? Ada kamera, tapi bahkan belum aktif. Sebentar lagi juga akan habis. Oke. Kadang-kadang mereka belum diaktifkan atau semacamnya. Petugas itu kemudian bertanya mengapa Jarvis Godfrey dan istrinya berada di jalan lain. Oke. Jadi ketika kalian datang ke sini, apa kalian hanya ingin melihat kemana mereka pergi? Oke. Apakah ada yang sempat menembakkan senjata ke arah mereka? Karena mereka bilang ada yang menembak mereka. Mungkin saja itu mobil lain. Kami sedang mencoba mencari tahu, tapi saya tidak tahu apakah itu kalian. Kami kaget. Kalian tahu. Beri kami beberapa menit. Oke, kalian bisa tunggu di sini sebentar kalau tidak keberatan. Kami akan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sepertinya mereka berada di rumah yang berbeda. Mungkin ada mobil lain. Ada banyak anak-anak yang terlibat. Benar, ya. Dan mereka bilang seseorang menembaki mereka. Tapi sepertinya itu mungkin mobil lain yang katanya mengejar mereka atau apalah. Oke. Kedengarannya mereka memang sedang berbuat sesuatu yang tidak baik. Dan sekarang sepertinya mereka mengubah cerita dari bilang mereka ada di Waffle House menjadi bilang mereka sedang di pesta. Yang mereka Bonnie, wanita ini pasti terkejut. pagi-pagi begini. Ya, benar. Kamu benar. Mungkin liburan musim semi. Beberapa menit kemudian, para petugas polisi pergi ke area di mana para remaja mengatakan mobil itu ditembaki dan mereka menemukan sebuah bukti penting. Saya tadi mau bilang, kalau Anda ingin memeriksa area itu, tapi mungkin ada di sekitar situ. Mereka bilang saat mereka ditembak itu di dekat rambu berhenti. Orang yang menyebabkan semua masalah itu tinggal di sana. Ya. Ya. Tapi maksud saya, dia juga bisa saja sedang di dalam kalau kejadian itu benar-benar terjadi. Saya pikir yang merah itu, atau yang ini, atau yang itu, yang manapun itu.
Oh, ini dia. Sersan polisi kota atau kopral. Ellie Whiff. Kamu sudah berusia lebih dari 14 tahun. Aku nggak akan menyentuhnya di sini. Iya, Aku nggak akan berdiri. kamu punya orang yang tadi bicara, katanya sih begitu. Ada angka 82 atau 89 di situ. Waktu kami coba geledah dia untuk memastikan dia tidak membawa senjata, Ya, dia tidak terlalu kooperatif dalam memaksa masuk ke mobil atau beberapa dari mereka. Tidak kedengaran nama townshipnya. Green Township. Polisi sedang. kecamatan setelah itu. Kalian aman di bawah sana? Aku di Ferry Income. Apakah aku mendengar ini? Tidak, memang tidak ada koneksi. Aku tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Satu ditemukan tepat di depan nomor 6251. Starview. Dia. Oke, dia. Baru satu selongsong sejauh ini. Mungkin 9 mm. Oke, itu di depan alamat pria itu atau? 40? Mungkin saja. Hei, telepon. Dia punya kamera di depan. Oke. Bisakah aku minta seseorang di sini untuk mendengarkan? Apakah ada orang lain yang menginginkannya juga? Dia ada tak jauh di jalan ini. Hamburg sedang menuju ke sini. Dia ada di dekat SUV GMC putih. Ada lagi, itu panjangnya. Hah? Pelurunya? Ya. Itu mengenai bagasi mobil mereka. Oh, mati. Ya. Maksudku, aku rasa kalau ada mobil yang melarikan diri, mobilnya sudah jauh di sana, dan kamu menembak dari sini, itu tidak akan dibenarkan sebagai pembelaan diri. Aku bilang ke dia, tapi dia malah bilang, ya kalau ada orang yang mencoba membobol pintumu, apa yang akan kamu lakukan? Dia membahayakan hidupku. Aku langsung paham, aku bilang, ya. Itu saatnya menembak. Bukan saat mobil sedang melaju di jalan dan kamu menembaki mereka saat mereka pergi. Dan kamu ya. Dan dia mulai kesal padaku, tapi aku bilang, ya kamu sendiri yang mau pergi ke Inggris. Jadi, para petugas menemukan selongsong peluru di area tempat gadis remaja itu mengatakan mobilnya ditembak. Tapi tunggu dulu, kalau kamu pikir penyelidikannya sudah selesai, karena ada seorang tetangga yang datang dan dia punya sesuatu untuk dilaporkan. Anak-anak itu sepertinya tidak terlalu khawatir. Ada seorang pria, seseorang menembak mobilnya, jadi kami hanya mencoba untuk pergi dari sana. Mengapa mereka akhirnya sampai di sini adalah pertanyaan besar yang tak satu pun dari mereka tahu jawabannya. Salah satu dari mereka. Iya. Satu anak tinggal di Mac dan mereka menjemputnya bersama gadis itu. Gadis itu menjemput 3 pria untuk pergi sarapan. Kamu hanya perlu tetap di sisi jalan ini saja. Boleh aku bertanya sesuatu? Tentu. Apakah ada penembakan? Ya. Aku keluar pagi ini. Aku mendengar sesuatu sekitar 1 jam yang lalu. Seperti suara tembakan. Lalu aku keluar dan memberi makan burung-burungku, dan ada lubang peluru di teras. Kajian Nana. Apa alamatmu? Tepat di sudut sini. Iya, bro. Oke. Itu tidak ada karena aku sedang membersihkan teras kemarin. Oke. Kamu keberatan menunjukkannya padaku? Tentu. Apakah dia juga keberatan untuk nongkrong? Ya, maksudku. Jones, kamu mau aku turun supaya aku bisa dapat informasi? Kami masih mencoba mencari tahu di sini. Sepertinya aku melihat ada tembakan nyasar atau semacamnya yang masuk lalu menembakkan 1 atau 2 peluru. Bisa kamu kasih tahu siapa yang melaporkannya?
Aku tidak tahu siapa yang benar-benar melaporkannya. Beberapa orang. Oh yeah. Aku rasa tidak begitu. Ini tidak ada hubungannya dengan ini. Ini aneh karena itu tidak seperti dirimu. Aku melihat kamera-kameraku pagi ini, dan tidak ada apa-apa yang terjadi di luar. Oke. Jadi aku tidak melihat apa-apa, tapi posisinya itu hampir seperti... Aku tidak tahu kenapa itu tidak melewati bagian biru pertama ini. Itu ada di belakangnya. Oke, aku senang kita mendapatkan yang terakhir. Kalian tahu harus bagaimana dari sini? Ada sebuah bola. Iya, benar. Ada peluru di dalamnya. Aku rasa ada. Tolong jangan sentuh apapun. Ya, aku tidak menyentuhnya, tidak apa-apa. Mungkin saja aku melakukannya karena aku menaruh jariku di atasnya. Kalau kamu sudah melakukannya, tidak apa-apa. Pokoknya jangan lakukan lagi, semacam itu. Sebenarnya hal-hal yang sangat jelas. Aku cukup yakin itu saja. Ya. Apakah itu ada di sana? Aku pikir memang ada. Bisakah aku juga ikut di sini? Para pemilik rumah ini sangat terkejut. Mereka tidak percaya ada seseorang yang menembak rumah mereka. Tidak percaya. Saya senang kalian baik-baik saja. Nomor telepon yang bisa dihubungi untuk salah satu dari kalian berdua apa? Saya rasa tidak. Saya pikir itu ada di sana. Sepertinya hanya bagian dinding luarnya saja. Iya, itu juga yang saya pikirkan. Apa kalian berhasil menangkap pria itu? Ya. Oh. Keren, bos. Apakah dia berlari sembarangan? Tidak. Ini semua adalah hal yang rumit yang sedang aku alami. Kamu, tapi aku pikir iya. Dan kita akan menargetkannya ulang. Iya. Ellie West, kamu pendek. Aku yakin, 100% yakin soal itu. Yep. Tinggalkan saja dulu. Jangan sentuh apapun. Mungkin kasih dia seperti sis. Mungkin. Oke. Jadi begitu. Iya. Jadi mungkin saja. Atau salah satu petugas forensik kami baru saja pergi 20 menit yang lalu. Kalian mungkin sudah di sini sejak penembakan terjadi. Saat aku mendengarnya sekitar 1 jam yang lalu. Kami sudah di sini sejak sekitar jam 6.30 kurang lebih. Mungkin sedikit setelah itu. Aku mendengarnya sekitar jam 6. Jadi. Iya. Jangan sentuh itu. Biarkan itu di situ. Lalu nanti teknisi barang bukti mungkin akan datang untuk mengumpulkannya dan menyerahkannya kepada para detektif pada waktunya. Ya, mungkin baru saja melewati itu dan kemudian dalam lintasannya langsung jatuh ke situ dan melewati semuanya. Tapi jelas tidak menembus. Kamu masih bisa melihatnya. Bisakah kamu memberitahu aku siapa itu? Aku tidak bisa. Bisakah kamu memberitahu aku apakah itu di Brower atau di Starview? Aku benar-benar tidak bisa memberitahumu apa-apa, selain bahwa kalian tidak terlibat. Kalian hanya orang-orang yang sial, yang kebetulan ada di sana. Aku akan segera kembali, seperti yang sudah kukatakan. Jangan sentuh itu. Kita diuji saat mendengarnya. Sempurna. Belum, aku masih bisa melihat pelurunya di dalam sana. Jadi interaksi itu terjadi sekitar pukul 7.20 pagi, sekitar 1 jam setelah tembakan dilepaskan. Lanjut ke pukul 10.50 pagi. Beberapa jam telah berlalu dan polisi berencana untuk melaksanakan surat perintah penggeledahan di rumah Jarvis Godfrey. Saya tadi mau memberitahu Anda. Saya tadi mau memberitahu Anda, ini adalah... Detective Landers just come up here with the paperwork. He'll give you a copy. Okay. Jadi kita hanya menunggu di sini. Ini adalah... Oke.
Ini salinan surat perintah penggeledahan Anda. Itu harus dilegalisir oleh notaris. Itu bukan notaris. Itu tetap harus difoto sekarang. Ya, memang harus. Ini adalah Memang harus. Bisakah kita? Apakah mungkin kamu bisa menelpon Doug, seseorang yang tidak bisa kita notarisasi? Ya, benar. Kita akan masuk ke sana, mengabaikannya, atau menggunakan kuncinya. Itu adalah... Kita bayar tagihan, bro. Kita bayar. Kita kerja keras karena kita akan jadi. Kita bukan korban, mereka. Mereka di mana kalian semua bisa duduk di sini dan melakukan ini ke kita, bro? Aku kerja terlalu keras untuk ini, bra. Aku kerja terlalu keras. Kalian semua memperlakukan aku seperti penjahat. Tidak ada anjing di sana sekarang. Itu bukan anjing. Tidak ada anjing. Tidak ada anjing. Aku berusaha untuk tidak menangis. Aku bekerja keras. Anak-anak bisa berbuat seenaknya kepada kita. Untuk apa? Untuk apa? Apa? Aku di sini. Bro, aku paham banget. Aku lagi berusaha nangis. Aku akan tetap di sini. Apakah ada lebih dari satu kunci atau cuma grendel itu saja? Aku akan nongkrong sama kalian. Entahlah, aku nggak jadi. Ini terlalu berlebihan. Ini berat banget. Bisa nggak kalian semua lepas sepatu kalian? Tolong! Wah, anak-anak! Aku sudah bilang padanya, aku tidak mau dia di sana. Benar, karena pada akhirnya, maksudku, kenapa kalian langgar privasi? Para petugas sedang berada di dalam rumah menjalankan surat perintah penggeledahan mencari barang bukti. Saat petugas Jackson berada bersama Jarvis Godfrey dan istrinya, seperti yang bisa kamu lihat, mereka tampak tidak senang. Aku tidak tahu apakah kamu akan tetap di sini atau tidak. Aku akan memberitahu mereka kalau iya. Aku mengerti. Oke. Aku tahu kita sudah sepakat kalau kamu tidak butuh kunci itu. Kamu sudah memberitahu kami semua. Dia memang agak keras kepala, jadi aku minta maaf. Dia masih muda. Dia masih muda. Aku tahu. Aku ingin menendang anjing itu bersamaku selamanya. Aku tahu. Aku tahu. Yesus. Setidaknya dia di pintu. Ya. Kamu belum pernah ke sana. Aku nggak peduli soal itu, bro. Sekarang mereka fokus sama anak-anak. Dan mereka punya kamera tubuh. Petugas patroli yang lakukan itu. Kita baru saja kehilangan kesempatan kita. Maaf, Harry 11A. Sepertinya aku tadi tidak memperhatikan. Bagaimana perasaanmu? Harris. Kita punya lebih banyak tetangga. Aku nggak tahu apakah aku baru saja membuatmu kesal. Baik. Baik, kamu baik-baik saja. Jaga dirimu ya. Biar aku yang urus ini. Ngomong-ngomong, minta maaf untuk... Dia cuma... Enggak, aku nggak nada-nada. Aku memang tinggal di sana. Aku ngerti, nggak masalah. Apapun yang terjadi seperti yang sudah aku bilang. Aku nggak pikir kalian berdua orang jahat. Kita bukan, bro. Orang-orang nggak bakal ngurusin kita kayak gini kalau kita emang jahat, bro. Aku suka rumah ini. Masuk lewat jalan masuk pribadi di belakang.
Seiring waktu berlalu, Jarvis dan istrinya membaca surat perintah itu dan mereka punya beberapa pertanyaan. Itu juga hari ulang tahun anjing saya. Apakah kami akan punya ulang tahun? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bro, mereka cuma berusaha membuatnya seolah-olah ada seseorang yang mencoba. Apa? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Karena aku sedang melihat. Kamu tidak bisa bertanya kepadanya. Kamu tidak bisa bertanya kepadanya tentang... Apapun. Aku kira begitu. Jadi intinya, ada 2 rumah yang aku dengar terkena peluru. Oke. Itu berarti penembakan ke arah atau ke dalam rumah tinggal. Oke. Menembakkan senjata melintasi jalan umum. Tidak bisa melakukan itu. Oke. Kamu tidak boleh menembak melintasi jalan raya. Jadi itu maksudnya. Penyerangan yang paling lucu adalah orang-orang di dalam mobil yang mobilnya terkena peluru. Oke. Pada dasarnya itu adalah penyerangan berat. Entah kamu menyebabkan cedera fisik serius pada seseorang, atau kamu atau mereka diserang. Jadi ada semacam doktrin membela rumah sendiri seperti itu. Tapi itu seperti? Itu yang sedang dia bicarakan sekarang. Iya. Oke. Iya, jadi itu tergantung di mana ancamannya berada. Jika itu di jalan, itu tidak berlaku. Jika itu di depan rumah, tepat di depan pintu Anda. Begitulah kira-kira cara kerjanya. Dan saya tidak punya semua detailnya. Anda tahu, para detektif sudah mengambil alih. Jadi mereka sudah mewawancarai semua orang secara menyeluruh tentang hal itu. Menurut saya, jika Anda melihat sebuah mobil melaju di jalan... Nah, seperti itu. Terima kasih. Seperti aku membandingkan pada satu titik. Seorang tetangga berhenti untuk berbicara dengan petugas Jackson. Ya, apakah Anda punya rekaman video atau apapun tentang itu? Tidak ada kamera. Tidak ada kamera. Aku hanya mendengar suara-suara. Kupikir itu memang begitu. Aku tahu itu berasal dari atas sini. Aku ada di bawah sana, di mana mobil van putih itu ada di jalan masuk. Kamu juga ada di Starview. Ya. Jendela-jendela saya terbuka. Oke. Kedengarannya seperti 5 tembakan. Saya rasa kami tidak membutuhkan Anda untuk apapun. Ya, apa alamat Anda? Dan Anda baru mendengarnya sekitar pukul 6.20. Saya sempat keluar dan mendengar beberapa suara di dekat layar besar atau semacamnya. 622. Tak lama kemudian, Jarvis Godfrey mencoba memberikan instruksi kepada para detektif. Bisakah kamu mengambil foto pintu itu juga? Jembatan penyeberangan itu tepat di depan. Akan saya sebutkan. Mereka tidak peduli tentang itu. Mereka tidak peduli tentang apa yang menyebabkan semua ini. Dan itu sangat menjijikan. Dia mungkin sudah melakukannya, mungkin sudah. Tapi kalau belum, kita akan mendokumentasikannya. Kita akan memfotonya dan mengukurnya, lalu melihat seperti apa bentuknya. Tapi rasanya seperti... Kalian masih ingin mencoba menentukan titik yang kalian rasakan itu. Seperti lihat saja itu, bro. Gue nggak tahu soal omong kosong di sini, tapi gue nggak tahu gimana kabarmu pagi ini. Iya. Bu. Tidak, Bu. Kita sedang membicarakan air. Jadi, kalau kalian belum sarapan, di mana kalian makan, Bu? Kita sedang membicarakan air. Kita sedang membicarakan air. Ya, Bu. Baiklah. Kalau Ibu tidak berpikir begitu, kamu mau sesuatu? Aku nggak mau apa-apa. Hey Jarvis, seperti yang sudah kubilang, aku akan pastikan mereka mendokumentasikan pintunya. Itu satu-satunya hal yang membuatku gelisah sekarang.
Aku agak mengerti. Inilah yang membuatku gelisah, karena aku tahu apa yang menyebabkan semua ini. Daripada duduk di sini, mencari penyebabnya, kalian malah duduk di sini, benar-benar menyerang orang lain. Kalian harus tenang, seolah-olah ada yang akan mati di sini. Seperti, kami tidak mengganggu siapapun. Jelas terlihat bahwa itulah yang menyebabkan semua kekacauan ini. Itu kamu yang bersikap agresif, mencoba masuk ke rumah seseorang. Lihat jendelanya. Jendelanya terbuka. Anak-anak sedang berbaring tidur tepat di sisi lain jendela itu. Itu tidak benar. Saya akan memintanya untuk melihatnya. Tolong, Bu. Kamu membahayakan keluarga kita. Aku akan bilang kalau aku sedang dalam perjalanan. Anak ini tidak ada hubungannya dengan apa-apa. Dia tidak bersalah. 4.230. Kalau kamu masuk ke sana, kamu pasti akan membahayakan anak itu. Aku bisa kalap gara-gara ini. Ini tidak adil. Seperti, dia nggak nyuruh siapa-siapa datang buat ngakuin itu, bro. Ayolah, bro. Dia itu nggak bersalah seperti... Ini tidak adil. Ini sama sekali tidak adil. Akhirnya, para detektif kembali dan memberitahu petugas Jackson bahwa mereka menemukan beberapa bukti. Saya cuma melaporkan pelanggaran parkir. Mobil model lama berwarna hijau, sedan 2 pintu, diparkir di jalur pemadam kebakaran di ujung jalan buntu. Pengadu ingin dihubungi melalui telepon. Mereka bilang mobilnya akan keluar jam 6. Ngomong-ngomong, saya masih terhubung. Menemukan yang hijau di 45 jadi. Lalu ada 3 selongsong peluru 45 yang sudah dipakai, mereka ambil. Di dalam rumah. Jadi kalau mereka bilang silahkan dipotong, kita akan ambil. Oke. Kamu mau aku yang lakukan? Oke. Oke. Jadi saya tidak tahu persis apa yang akan didakwakan oleh detektif Lambert kepada Anda, tapi Anda akan didakwa dengan salah satu pelanggaran senjata. Ayo, lakukan saja, Pak. Saya akan melakukannya di depan anak-anak saya. Saya tidak tahu kenapa ini jadi serumit ini, tapi pada akhirnya, seperti yang sudah saya bilang ke kalian, faktanya tidak ada yang mengambil foto pintu itu. Tidak ada yang duduk di sini dan sadar kalau kami punya anak. Kamu lihat palet yang tergeletak di lantai itu? Ada anak kecil yang tergeletak di lantai itu, Pak. Maksud saya, ayolah, Pak. Yo, ini seperti menjaga rumah sendiri. Biar saya bicara dulu. Jadi seperti yang saya bilang, seperti yang saya katakan tadi, hanya karena kamu didakwa dengan sesuatu, bukan berarti itu tidak bisa. Saya akan ambilkan lagi untukmu. Atau bisa berubah nanti. Atau bukan berarti mereka tidak menyukainya. Bro, karena pada akhirnya tidak ada yang mau mengganggu siapa-siapa. Oke, kalau kamu tidak mengganggu siapa-siapa, tapi aku sedang berusaha pergi kerja. Sekarang aku akan duduk di sini. Aku hampir dipecat dari pekerjaanku. Aku harus keluar, mencari pekerjaan lagi, dan memulai prosesku dari awal lagi. Dan itu tidak adil kalau seseorang bisa benar-benar mendobrak pintu rumahku dengan kaki. Dan kemudian aku lari di jalan yang gelap, bro. Seperti hargamu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Hidupku terasa seperti 3. Itu semua hal yang bisa dibicarakan. Itu yang aku bilang padamu. Jangan biarkan hari ini mendefinisikan dirimu. Aku juga tidak akan. Aku ayah yang hebat. Anak-anakku. Kamu bersamaku. Kamu baik-baik saja. Kamu orang besar. Mungkin aku akan pakai 2 set padamu. Jadi ada apa? Aku didakwa sama seperti temanmu. Tapi di belakang punggungmu. Kamu punya masalah di bahu. Bahu kanan saya. Saya punya 2 set. Dia orangnya besar. Mereka. Putih, aku pakai baju kuning. Jadi dia akan ikut kami kembali ke kantor. Kami ada sedikit pekerjaan administrasi yang harus diselesaikan. Ya itu cerdas banget. Saya sangat menghargai kamu, bro. Saya janji. Saya akan lakukan semua yang kamu butuhkan minggu ketiga. Ini kejutan. Kamu akan belajar suatu hari nanti. Saya tidak. Saya tidak seperti tadi sama itu. Saya sangat percaya. Kamu bertanya pada orang yang salah. Orang. Saya tidak tahu. Sikor Bulldog Prancis. Ya. Itu dia. Ayo kita kembali ke pengadilan saya. Kamu pernah dengar? Maksudku, kita benar. Semuanya. Jarvis Godfrey didakwa dengan penganiayaan berat, 2 tuduhan melepaskan tembakan senjata api di dekat area terlarang dan melepaskan tembakan secara tidak semestinya ke dalam atau ke arah tempat tinggal atau zona aman sekolah. Dia ditahan di Hamilton County Justice Center dan kemudian membayar uang jaminan sebesar $80,000.
Sejak saat itu, dia telah memulai kampanye GoFundMe untuk mengumpulkan uang guna membayar biaya hukumnya. Dia menulis, "Saya saat ini bebas dengan jaminan $80.000 dan menghadapi beberapa dakwaan kejahatan berat serta 1 tindak pidana ringan setelah sebuah insiden pada 4 April 2026, Sabtu pagi sekitar pukul 5.30. Apa yang diberitakan tentang saya di media tidak mencerminkan siapa saya sebenarnya. Mereka yang mengenal saya secara pribadi tahu bahwa saya adalah seorang ayah yang berdedikasi dan seseorang yang selalu berusaha melakukan hal yang benar. Hari itu, rumah saya diganggu secara kasar, dan satu-satunya prioritas saya adalah melindungi keluarga saya. Sebagai seorang ayah, naluri itu adalah hal yang wajar. Sayangnya, situasinya telah digambarkan sedemikian rupa, sehingga membuat saya terlihat seperti seseorang yang bukan diri saya. Saya belum pernah bermasalah dengan hukum sebelumnya. Saya bukanlah orang seperti yang mereka gambarkan. Saya hanyalah seorang ayah yang berusaha melindungi keluarganya, dan sekarang saya harus menghadapi konsekuensi serius karena hal itu. Saya memohon dukungan Anda di masa ini. Bantuan apapun yang bisa Anda berikan untuk mendapatkan seorang pengacara akan sangat berarti bagi saya dan putri-putri saya. Saya ingin tetap berada di sini untuk mereka, untuk terus membesarkan dan melindungi mereka." Polisi mengatakan keempat remaja yang terlibat telah didakwa atas perbuatan mengganggu ketertiban umum. Jadi, kami akan terus memantau kasus ini dan memberitahu Anda bagaimana hasilnya. Dan itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Angela Levy, terima kasih banyak telah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini lain waktu.